Saudara, ada atau tidak adanya ancaman gerakan yang mengancam Pancasila tentu tidak bisa diperdebatkan hanya 1 jam malam ini saja. Tapi tentunya kemudian yang akan kita pertanyakan selanjutnya, bagaimana kemudian kita bangsa Indonesia merawat Pancasila? Ini akan menjadi closing statement dari masing-masing narasumber saya. Silakan Pak Indra. Seperti yang saya katakan tadi ya, kita sudah memutuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita. Kita pegang itu, jangan robah-robah lagi. Kemudian kita harus waspada, gangguan terhadap Pancasila ini masih ada. Bagi kami ada komunisme dan tadi yang disampaikan oleh Bung Adian, seperti Panglima TNI katakan, liberalisme dan individualisme ini bahaya sekali. Ya. Nah, ini saling bisa bertunggang menunggangi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua bangsa ini, jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan. Ya, kalau kita lihat ke belakang, kita persoalan ke belakang lagi, nanti terjadi konflik horizontal. Padahal bahaya ini sudah datang. Nah, yang pertama, yang kedua, kami minta kepada pemerintah supaya pendidikan mengenai Pancasila ini harus dilakukan secara dini, mulai dari kalau perlu dari PAUD, kemudian SD, SMP, SM sampai dengan mahasiswa. Okay. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ada pandangan bahwa Pancasila ini belum berhasil dibumikan. Ini bergantung kepada semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin di segala tingkatan. Oleh karena itu, seperti pesan daripada founding fathers, sesempurnanya sesuatu sistem itu bergantung pada semangat penyelenggara negaranya. Kalau sistem itu bagus tapi semangatnya sontoloyo, itu menjadi buruk. Maka semangat itu penting sekali. Baik. Ya, kami dari MPN Pemuda Pancasila, kita tidak ada lain seperti yang disampaikan sebelumnya oleh bapak-bapak ini, kita minta pemerintah membuat semacam laboratorium Pancasila, buat lembaga badan khusus yang mengkaji Pancasila ini. Kemudian kita tidak pernah lihat di televisi, sekalipun ada sosialisasi Pancasila ini tidak pernah ada. TV yang manapun, termasuk Kompas TV barangkali tidak ada. Ini kan harus terus disosialisasikan, terus digegap gempitakan, digempakan. Karena Pancasila ini adalah pelampung bagi negeri kita ini. Pancasila yang sudah terbukti ampuh untuk membela kita. Kita mau berperang kepada siapapun, mau liberal, mau ini, itu. Mau perang kemanapun tidak boleh kehilangan sandaran. Sandaran kita Pancasila, ini ideologi kita. Dan ini memang sudah sangat serasi, sangat cocok seperti saya katakan awal tadi. Seperti mangkok tumpah dengan tutupnya kalau dipakai di Indonesia ini. Jadi apapun ceritanya, mulai hari ini saya juga lama jadi dosen, saya tahu mahasiswa itu kayak apa semuanya. Sebenarnya mereka ini tidak ada yang merangsang. Pemikiran mereka ini berikan emosi yang tepat, merupakan ajaran-ajaran Pancasila. Saya yakin mereka ini bisa jadi orang-orang yang perkasa di muka bumi ini. Oke. Silakan Pak Imam. Baik, saya kira titik tekan yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa kita bisa belajar dari masa lalu. Masa lalu itu sangat penting dan oleh karena itu pandangan kita mengenai masa lalu itu harus jernih, ya, tidak sepihak, adil, menyeluruh. Nah, dari situlah kemudian kita berjalan ke depan dan dengan belajar itu kita naik kelas istilahnya, naik kelas menjadi bangsa yang lebih beradab, yang lebih manusiawi, ya, dalam segala hal, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal menyelenggarakan 3 pilar dalam penyelenggaraan negara, baik itu dari sisi keadilannya, peradilannya, dari segi yudikatifnya maupun dari legislatifnya. Baik. Bung Adian, silakan. Ya, kalau menurut saya sih, bagaimana menjaga Pancasila ya gampang, berbuat baik aja. Sama seperti yang Gus Dur katakan, kalau kita berbuat baik pada orang tidak akan pernah tanya apa agamamu, apa sukumu, dan apa ideologimu. Kalau memang kemudian Pancasila itu kita yakini sebagai sebuah kebenaran dan sesuatu yang baik buat bangsa ini, ya kita berlomba berbuat baik saja. Jangan pakai kekerasan terhadap rakyat, jangan pakai kekerasan terhadap orang lain dan sebagainya. Jangan main pukul sana, pukul sini dan sebagainya. Buat kita menjaga Pancasila dengan satu cara, perbuatan baik pada sesama. Hanya itu. Baik, Pak Suarjono silakan. Ya, saya kira isu soal menjaga Pancasila, keutamaan dan lain-lain, bukan dengan mengeluarkan isu soal komunisme dan lain-lain. Tapi sekarang ada persoalan yang lebih serius. Kita kalau ngomong soal Pancasila, bagaimana penerapannya?
soal isu ketuhanan, oke, semua sudah sepakat bahwa kita percaya pada Tuhan. Tapi dalam hal lain ada yang lebih ideologis lagi, bagaimana membangun kerukunan umat beragama. Yang terjadi sekarang adalah apa? Terjadi banyak intoleransi. Orang yang tidak sealiran kemudian diserang. Orang yang mempunyai agama yang berbeda itu mendapat penolakan. Bahkan tempat ibadah dibakar misalnya. Ini yang saya kira cukup serius. Yang lain adalah soal Pancasila, bagaimana membangun kebinekaan, membangun keragaman. Kita itu banyak sekali dari berbagai macam suku, agama, ras, dan lain-lain. Yang dimana di situ harusnya ada toleransi. Tapi yang terjadi apa sekarang? Orang sedikit berbeda pendapat diserang. Orang yang tidak sepaham, tidak sama pemahamannya, dia mendapat tekanan. Nah ini yang saya kira justru tidak Pancasila di situ. Justru itu yang harusnya kita bagaimana tinggal menerapkannya, nilai-nilai itu. Sehingga yang terjadi saya kira seperti Bang Adrian bilang, ke depan kita yang penting adalah melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk narasumber saya semua yang ada di sini, Pak Indra, Bung Hilal, dan juga Pak Imam, dan juga Bu Adian, dan juga Pak Suarjono, teman-teman dari ISIP, UMJ, dan juga STTPLN. Terima kasih, dan saudara, perbedaan boleh saja ada, tapi saya yakin tidak ada satupun di ruangan ini yang tidak percaya bahwa Pancasila adalah harga mati bagi Republik ini. Saya Denta Mirakusuma, sampai jumpa.